Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang nasihat Alkitab dalam menghadapi artificial intelligence. Untuk itu izinkan saya untuk membaca dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 8. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita bisa melihat ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh sang penulis kitab Pengkhotbah agar kita dapat mengerti tentang nilai kehidupan. Akhir-akhir ini kita melihat di media sosial banyak berita-berita yang muncul tentang artificial intelligence yang terkadang memberikan beberapa respon. Ada respon yang pertama, yaitu takut. Ada respon yang kedua, yaitu ragu-ragu. Dan respon yang ketiga, yaitu optimis untuk menghadapi tantangan tersebut. Sejauh ini, marilah kita melihat tentang pengertian artificial intelligence itu sendiri. Pengertian artificial intelligence adalah kecerdasan buatan yang dipasang dalam sebuah mesin untuk mengoperasikan tugas-tugas tertentu yang mempermudah manusia dalam menganalisa dan melakukan pekerjaan. Hal ini meliputi kemampuan untuk berpikir, menentukan, dan menganalisa untuk tujuan tertentu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tujuan artificial intelligence diciptakan adalah untuk membantu manusia di dalam melakukan pekerjaan. Meskipun artificial intelligence dibuat sedemikian rupa, tentu tidak akan sanggup menyamai manusia. Karena manusia adalah masterpiece-nya Allah atau mahakaryanya Allah. Jika dibandingkan dengan artificial intelligence atau AI, maka manusia mempunyai miliaran sel yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan AI yang hanya tersusun dari program-program. Namun walaupun begitu, kita tidak boleh menganggap remeh AI. Sebaliknya, kita perlu mempersiapkan diri kita agar dapat bekerja sama bergandengan dengan AI
untuk mempermudah pekerjaan kita. Kita tahu bahwa AI adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Oleh sebab itu, kita juga yakin bahwa AI mempunyai kelemahan-kelemahan yang sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk dapat mempermudah pekerjaan manusia. Untuk itu, kita akan membahas mengenai kelemahan-kelemahan AI atau Artificial Intelligence. Kelemahan dasar yang dimiliki AI dalam mengukur tingkat emosi manusia bisa kita gunakan untuk melakukan pekerjaan kita. Banyak penelitian yang saat ini telah dilakukan pengembangan untuk membantu AI agar dapat menganalisa emosi manusia, seperti memasang filter-filter tertentu pada aplikasi-aplikasi tertentu untuk mengukur tingkat emosi manusia. Namun saat ini belum membuahkan hasil yang presisi. Kelemahan tersebut bisa dapat digunakan oleh manusia untuk dapat mendorong orang lain untuk dapat melakukan tujuan tertentu sesuai dengan yang dia inginkan. Sebuah peribahasa kuno yang mengatakan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati tak dapat diukur. Ini adalah sebuah peribahasa yang sering kali kita dengarkan. Memang, peribahasa ini memiliki banyak penerjemahan. Tetapi di sini kita bisa melihat sebuah kesimpulan bahwa hati manusia sulit untuk diukur. Untuk itu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, biarlah kita mengambil beberapa kesimpulan yang dapat berguna menolong kita untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi kemajuan teknologi ini. Di bagian yang pertama, yaitu hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua. Frasa lemparkanlah rotimu ke air ini bermaksud bahwa hidup harus bermurah hati. Tetaplah bermurah hati tanpa mengharapkan balasan. Karena jika terkadang tindakan yang kita lakukan serasa tidak ada hasil, minimal itu menjadi pelajaran dan pengalaman untuk hidup yang lebih baik ke depan. Yaitu di bagian yang berikut, yaitu berusaha memahami kebutuhan orang lain. Dalam ilmu keperawatan dasar, kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan biologi, psikologi, sosial, dan spiritual, atau biasa disingkat biopsikospiritual. Untuk itu, dalam meningkatkan kemampuan kita dalam memahami AI adalah kita harus menjadi berdampak bagi orang lain di sekitar kita. Lalu bagian yang ketiga, yaitu ketetapan Tuhan tak dapat diubah. Di ayat yang ketiga, keadaan alam yang tidak bisa diprediksi terkadang membawa hari baik, namun terkadang membawa hari buruk. Tidak pastinya hasil-hasil dari kehidupan ini, meskipun menggunakan hikmat, karena Anda tidak mengetahui bencana apa yang mungkin terjadi di atas bumi. Ini adalah suatu alasan untuk tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Sebab alam tak dapat diprediksi secara akurat dan manusia tidak dapat mengubahnya. Di era kemajuan informasi teknologi yang berkembang begitu pesat, terkadang ada berita-berita yang hoax atau berita yang tidak benar. Untuk itu, di dalam membagikan atau di dalam percaya akan berita itu juga, kita harus memiliki sikap yang kritis, sikap yang penuh dengan kalau kita melihat kembali pada peristiwa perang di masa lalu, sandi Morse merupakan sandi yang penting
di dalam membaca sebuah informasi. Sandi Morse adalah sandi yang begitu penting karena di situ para tentara bisa membaca pergerakan lawan dan juga melakukan tindakan untuk memerangi lawan. Kadang-kadang juga prajurit memberikan sandi Morse yang salah untuk mengacaukan strategi lawan sehingga mereka dapat mudah untuk memerangi musuhnya. Kesimpulan yang kita tarik di masa sekarang adalah hati-hati dalam mempercayai informasi karena itu bisa menjadi bumerang bagi kita juga. Lalu di dalam memberikan informasi pun kita harus memikirkannya berkali-kali sebelum membagikan sesuatu di media sosial karena orang lain mungkin saja menafsirkan hal-hal yang berbeda. Lalu kaitannya dengan peristiwa alam yang terjadi adalah waktu yang ideal bagi kita adalah terus bekerja atau terus bertindak. Jika kita ingin pekerjaan kita selesai, maka harus dilakukan. Jika kita terlalu khawatir terhadap angin taufan sebelum menabur atau menuai, barangkali tidak akan ada hasil yang tumbuh atau dikumpulkan. Jadi nasihat bagi kita dalam bagian ini adalah apapun yang kita temui, kerjakanlah itu sekuat tenaga kita. Di ayat yang ke-6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Ini berarti bahwa kita senantiasa giat bekerja. Janganlah menunda-nunda apa yang dikerjakan. Memang dalam hidup yang tidak pasti ini, kadang kita terjebak dengan hasil yang hampir tidak kelihatan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan mengaruniakan kita kemampuan sesuai yang kita butuhkan untuk kemuliaannya. Jangan menyerah, jangan berputus asa, tetap selalu andalkan Tuhan. Dan ingatlah, setiap bakat yang Tuhan taruh dalam diri kita tentunya menuntut pertanggungjawaban dari Tuhan. Untuk itu, selagi masih ada waktu dan kesempatan dan bakat yang Tuhan berikan, biarlah senantiasa kita pergunakan untuk kemuliaannya. Di dalam konteks menghadapi AI, yang harus kita lakukan adalah mengasah setiap keterampilan yang dapat berguna di masa depan, yaitu technical skill. Namun terlebih dari itu adalah emotional skill, yang mana saat ini AI masih butuh tahap pengembangan. Jika sudah kita miliki beberapa hal yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu punya kepribadian yang bermurah hati dengan menolong orang lain secara bijak, dengan memberikan dampak yang lebih baik dimanapun kita berada. Kita harus sadar bahwa ketetapan Tuhan atas setiap ciptaannya. Untuk itu, kita harus memiliki sikap hidup bijak dengan tidak gegabah dalam mengambil keputusan dan tindakan. Lalu yang ketiga, manfaatkanlah apa yang Anda miliki saat ini dengan terus mengasah keterampilan guna ke depan dapat bekerja berbarengan dengan AI. Dan yang terakhir, yang paling penting yaitu ingat akan hari kematian di ayat 7 dan 8. Dalam sebuah syair lagu yang dinyanyikan oleh artis Maria Sandi berjudul "Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang kulihat hanya sementara." Dan memang kita adalah orang asing, peziarah
dan pengunjung selama tahun-tahun yang berlalu dengan cepat. Jadi, entah kematian kelihatan masih jauh atau sudah di depan mata, kita dapat yakin bahwa dengan iman kepada Yesus yang bangkit, kita akan meninggalkan dunia dan memasuki kemuliaan surgawi. Di tengah kemajuan teknologi yang selalu silih berganti, tak ada habisnya, kita harus sadar akan pentingnya bergaul dengan Sang Pencipta. Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk mengelola alam, tetapi tidak hanya itu. Tuhan memberikan satu hari istimewa untuk kita menikmati hadirat-Nya. Walaupun hadirat Tuhan bisa dirasakan setiap hari, namun Tuhan ingin agar kita menghargai orang-orang yang kita kasihi, bersukaria menikmati ciptaan Tuhan, dan intinya ialah jangan lupa bahagia.